Saatnya berpetualang ke tengah laut bersama nelayan lokal. Di kapal sederhana ini, aku dan Zara akan ikut nelayan menuju spot untuk memancing ikan dengan cara yang tradisional, yaitu teknik memancing galah setan. Pulau Payung. Pulau ini terkenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan dan berbagai aktivitas seru yang dapat dilakukan di sana. Aku sudah siap buat menjelajah lebih dalam di pulau ini. Mencoba ATV di Pulau Payung. Kali ini kita akan menaklukkan tantangan ATV yang ada di Pulau Payung. Ikuti keseruannya hanya di Plus 62 FOMO. Let's go! Baru pertama kali coba naik ATV di tengah hutan pulau. Dan ternyata sensasinya seru banget. Pohon-pohon tinggi di kiri dan kanan bikin suasana adem, tapi tetap bikin jantung deg-degan. Wah! Soalnya kita nggak pernah tahu ada apa di trek depan. Suara mesin langsung nyatu sama suara alam. Di depan jalurnya akar pohon dan kadang semak-semak liar. Pokoknya seru banget. Walaupun kita mengendarai ATV dengan suara mesin yang sangar, tapi juga terdengar suara alam, angin, dan burung di atas kepala. Pengalaman yang luar biasa. Rasa penasaran ini membawa aku dan Zahra untuk terus melaju dan menarik gas masuk ke dalam hutan pulau, buat ngerasain sisi liar dan alami di pulau ini. Trek di sini jalannya berliku-liku, apalagi berada di tengah hutan yang rimbun. Ya, kita sampai! Seru banget! Saatnya berpetualang ke tengah laut bersama nelayan lokal. Di kapal sederhana ini, aku dan Zara akan ikut nelayan menuju spot untuk memancing ikan dengan cara yang tradisional, yaitu teknik memancing galah setan. Nah, kali ini kita sudah sampai di lokasi untuk memancing ikan. Tapi kali ini pancingannya itu bukan pancingan yang biasa, nggak pakai jari, nggak pakai jala, pakainya ini dia, galah setan. Tuh. Dan sekarang mau kita eksekusi aja, Pak. Oke. Gimana tuh, Pak? Wah, jadi penasaran nih. Teknik tradisional ini merupakan salah satu cara favorit para nelayan. Ini dimasukin aja, Pak. Kita turunin. Nah, ini apa? Nah, ini kenapa, Pak? Namanya kok galah setan nih, Pak? Ya, ada sejarahnya. Kenapa dibilang galah setan? Itu waktu dulu sebelum kita tahu banyak untuk alat ini. Jadi kita udah nebar, tahu-tahu di belakangnya ada kapal lain nabrak kita. Adanya pelontang ini. Jadi dulu masih jaring aja belakangnya, belum ada pelontang diterajang lah. Nah, yang diterajang ini marah. Bahasa setan nabrak kapal mancing gue gitu akhirnya. Jadi sebutannya sampai sekarang. Jadi karena ungkapan emosi ya, Pak. Jadi makanya namanya galah setan. Dengan 13 mata kail yang diturunkan ke laut dalam. Dan kapal harus tetap berjalan perlahan. Biasanya dapat ikan apa, Pak? Kalau pakai galah setan kayak gini? Dan tongkol.
Ikan Ya, tongkol. ini kita khusus masih ikan tongkol, tuna. Wih, dapat tongkol, dapat Aku dan Zara bekerja sama, membantu nelayan lokal menurunkan umpan seperti ini, agar tali tidak terlilit di tengah laut. Nah, ini ada berapa nih, Pak? Kailnya kita punya berapa nih? Kita kelas lama kayu. Oh, tapi kalau mau banyak sebenarnya bisa juga. Rata-rata kita pakai ganjil kan. Oh. Iya. Ini sambil nunggu buat diturunin lagi, jadi kapalnya mau bener-bener harus tetap jalan supaya ininya tuh jadi nggak kusut. Kalau kusut nanti nariknya juga susah lagi, bisa putus juga Pak ya? Bisa. Bisa putus, jadi memang harus hati-hati. Nanti ngeberesinnya. Oh, berjarak ya? Jarak. Satu Pakai kayu? jarak 2 depan. Satu kayu 2 depan. Ternyata yang terlihat sederhana tidak mudah juga. Butuh ketelitian dan kesabaran. Kail harus terjaga jaraknya dari satu ke kail lainnya, seperti sebuah formasi. Umpan ikan ini nantinya akan terlihat seperti ikan yang bergerak saat terbawa arus. Nggak usah, kita sambung untuk pemegangnya ini. Ini yang mana? Iya, ini yang ini. Oh, ini apa Pak namanya Pak? Giling-giling untuk menyambung. Kili. Oke. Menyambung. Oke. Berarti kita agak geser ke sini ya Pak ya? Nah, udah. Terus ini dilepas aja berarti ya? Kita lulur aja. Diulur aja. Umpan bukan cuma dilempar dan didiamkan, tapi umpannya harus tetap bergerak, seperti ini. Oh, jadi kayak setengah main layang-layang ya. Kalau Iya. biasanya layang-layang tuh kan ada sendiri tuh kan layang-layang. Kalau ini Iya. enggak. Seperti ini. Pakainya buat ikan. Posisi Oh, di atasnya di situ ada galannya. untuk membantu dia ke atas. Tapi memang di atasnya ya. Harus ditahannya pakai ini ya, Pak? Iya, karena kalau nggak diikat ke situ dia bisa terbang ke atas lagi. Teknik ini membuat umpan seolah ikan kecil yang sedang berenang. Dan benar aja, ternyata ikan tongkol itu cepat tanggap. Wah, kayaknya dapat ikan nih, Pak ya? Ya, Wah, strike kayaknya nih. Wah, ini agak berat juga, Pak ya? Wah. Tarik kayak gimana, Pak? Tarik kayak gimana? nah, pelan-pelan. Wah, berat, Pak, berat, Pak. Berat sih, berat. Iya. Ini karena kalau megangnya cuma gini doang, takutnya ntar luka di tangan. Karena ikannya berat banget nih. Nah, udah kepel. Wah, nih. Pelan, Raden. Oke. Ikan pertama didapat. Wih, mantap. Ambil ikannya. Wah, dapat lagi. Tarik lagi, Pak. Dapat lagi, Pak. Narik nih. Dapat ikan lagi nih. Oke, lagi. Dapat ikannya. Ayo, tarik lagi nih. Wah. Kosong. Wah, dapatnya kosong. Dapat ikannya. Gede banget. Oke. Oke. Sampai ke kita ini. Wah, dapat berapa nih, Pak? Udah 5, Pak. 5 ya? 5 aja di kosong. Wah, udah nggak ada. Akhirnya. Dapat berapa? Kita dapat 5 ikan tongkol. Wah, mantap banget. Aduh, agak susah nih Pak yang Ukurannya gede. kayak gini itu beratnya bisa 1 kilo lebih. 1 kilo. Wah, kita dapat ikan tongkolnya. Akhirnya. Wah, kita bisa dapetin ikan tongkol sebesar ini. Tapi setelah ini kegiatan kita pasti nggak akan kalah seru dari ini. Ikuti keseruannya di Plus 62 Mama. Let's go!